sekolah Islam yang damai, Kai dan Arika adalah dua siswa yang tidak terlalu menonjol, namun memiliki hati yang bersih. Mereka berdua selalu berusaha mengikuti aturan dan menjaga nilai-nilai yang diajarkan. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus seperti yang mereka inginkan. Adika dan Kak itu nggak bener deh. Pasti mereka yang udah nyebar fitnah tentang kita. Iya, mereka tuh kelihatan cuma pura-pura baik. Hati-hati aja. Iya bener kok, dan percaya sama mereka yang benar. Hai, kenapa sih mereka ngomongin kita? Kita nggak pernah ngapa-ngapain kok. Aku juga bingung mereka, padahal kita nggak salah apa-apa. Kenapa ya mereka bisa nerima kita sih? Aku juga nggak tahu kan. Bel, ayo. Kamu mau jajan apa? Banyak. Es pas jahit yuk. Pasti setelah ini mereka akan dicap buruk oleh orang-orang. Bener, gak sabar deh. Aduh, Nabila, enggak. Jangan aku bilang. Sama nih, dompet aku juga hilang. Wah, kan bilang ke guru kalau gitu. Bu Guru, dompet Nisa sama Nabila hilang tuh. Waduh, kok bisa hilang? Coba cari lagi. Aduh Bu, saya udah cari dari tadi. Gimana dong Bu? Bu, gimana kalau kita cek semua tas anak-anak di sini? Siapa tahu ada yang ngambil, Bu. Oke, sekarang anak-anak kalian taruh tas kalian di atas meja dan keluarkan isi yang ada di dalamnya. Anissa, Nabila, itu dompet kalian gak sih yang dipegang mereka sama Kai? Iya. Kan dompet aku. Bu, itu dompetnya ternyata diambil mereka berdua. Sekarang coba kalian jelaskan kenapa ini bisa ada di tas kalian berdua. Kita nggak tahu. Iya, kita tadi cuma dari kantin terus kita nggak tahu kenapa bisa ada di tas kita. Gak ada tapi udah jangan banyak alasan. Sekarang kalian berdua ikut ibu tahu yang website. Gak ada tapi-tapian. Sekarang ikut ibu. Kok bisa sih kalian ngelakuin kayak gitu? Berita tentang Arika dan Kai yang mencuri terus meluas. Teman-teman yang dulu dekat dengan mereka sekarang menjauh. Dalam kebingungannya, Kai dan Arika akhirnya dihadapkan pada keputusan yang berat. Mereka akhirnya dikeluarkan dari sekolah Islam yang mereka cintai karena kepala sekolah tak ingin reputasi sekolah mereka menjadi buruk. Perlakuan mereka tuh enggak banget. Kita cuma butuh tempat baru kan, tempat yang bakal hidup kita. Tapi kita udah berbuat baik. Kalau balasannya kayak begini tuh aku nggak mau. Aku capek. Aku nggak apa. Pakai hijab kamu. Aku kasih kamu 2 pilihan. Ikut aku atau enggak? Oke, aku ikut. Assalamualaikum. Anak-anak, jadi ini ada teman baru kalian. Silakan nama kalian. Nama gue kan yang kali. Gue Tatiana. Hai cantik. Kai dan Arika boleh dulu. Kai dan Arika mulai mendapatkan teman-teman baru. Mereka berteman dengan Albi yang sudah kecanduan narkoba dan menjadi bandar narkoba. Zaki yang memang kesepian karena keluarganya yang berantakan. Ken yang sudah kecanduan narkoba juga sama seperti Albi. Mereka sering nongkrong di warkop untuk sekedar ngobrol dan merokok seperti saat ini. Biar enak nih. Wes, halo. Albi, dari mana aja lo?
tahu tuh. Udah, cobain dah. Minum. Tuh, muka lu tuh. Nah, cocok. Duduk dulu dan juga mas. Oke. Oh langsung pusingnya apaan Bi? Apaan? Pusing. Nah, itu perasaan doang kali. Betul. Lu pada tahu nggak sih cara biar ngilangin stres? Gua nggak kuat, stres banget. Apa? Gua udah pusing di sekolah, di rumah berantakan. Gua nggak tahu gua harus ngapain lagi. Ya rapiin lah kalau berantakan. Gua nggak tahu rapiin kayak gimana. Gue tahu. Gue ada barang. Apaan tuh? Hah? Lu mau tahu? Macam-macam. Coba. Nah, Apaan tuh Bi? tutup dulu dong. Susah. Gua buka ya. Buka. Abi, lu yang bener Bi. Ya elah, ini mah cuma kertas doang. Lu Tapi- dulu baru gua. Ya gue mah udah sering bro. Cobain dah. Caranya tuh gini. Tuh lu masukin. Terus lu iniin. Lalu bakar. Nih. Cobain. Udah, ini gue bikinin dah. Lu sip lu. Dikit aja ada minumnya. Barang mahal nih. Lu coba deh ya. Betul banget. Ada yang tahu kali ini. Ini tuh masih Bi. Gua mau yang lebih dari ini. Lu kurang ginian dong kurang. Gua masih ada. Apaan sih? Gua harus minum yang mana? Obat mencret, tanya lo. Gua sih. Itu imut banget warnanya. Lucu banget sih warnanya. Biar makin dorong. Enak nih. Gimana rasanya? Tambahin lah. Lo harus nyobain juga sih Bi. Enak banget. Kalau lu nggak mau nyobain itu, habisin rokok lu sekarang. Habisin dong. Join aja. Ini apa? Gak usah ada ngomong. Ini sambil minum lah, minum. Dengan bertambahnya waktu, Kai dan Arika mulai terpengaruh oleh pergaulan buruk di sekitar mereka. Kai dan Arika yang mulai sering tidak mengerjakan tugas, bolos, dan sering tidur di kelas seperti saat ini. Arika, bangun kalian. Ibu sudah masuk kok masih pada tidur. Ini sekolah bukan rumah kalian. Sekarang semuanya kumpulin PR matematika yang ibu berikan kemarin minggu lalu. Sini bu. Dah. Hai, Arika, mana tugas kalian? PR matematika yang ibu berikan minggu lalu. Kalian benar-benar ya, ibu kan sudah berikan tugas itu minggu lalu. Sekarang keluar dari pelajaran matematika ibu pada pulang. Sekarang. Nggak mau kita makan dua deh. Sini dulu nih. Saat sudah bel pulang sekolah, Kai dan Arika berkumpul dengan teman-temannya di warkop tempat biasa mereka nongkrong. Mereka semua sudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Zaki yang akhirnya kecanduan meminum obat penenang, Ken yang terjerumus perilaku buruk teman-temannya, Albi yang tambah kecanduan oleh narkoba, kokain, dan sering mabuk. Mereka mencoba menjauh dari dunia yang lama. Namun godaan itu semakin besar. Satu persatu mereka terjerumus lebih dalam.
Saat mereka sedang kumpul mengobrol-ngobrol sambil merokok, Albi mengajak mereka semua pergi ke klub untuk minum-minum. Ayo malam ini kita ke Ya biasa. Kayaknya gua nggak ikut. apa sih? Gue juga bawa barang baru. Gaul dikit lah, ayo ikut men. Mau gimana? Kita kayak biasa aja. Kalau lu berdua ikut kesini. Kalian berdua juga. Ikut, kita berdua ikut fix. Gue nggak tahu. Udah ikut aja, Rik. Ribet lo. Gimana sih? Mana? Ngapain? Kita udah sering bolos, kita nggak pernah ngerjain tugas, bahkan kita ngerokok main. Terus sekarang kita mau ngapain? Mau nyoba mabok? Hidup cuma sekali, Rik. Hai, enggak. Udah lah, lu mau ikut apa enggak? Biar gaul dikit lah, ayo. Udah ayo, ribet lu. Kita ikut. Ya. Ayo. Pada malam hari, mereka semua akhirnya pergi ke klub. Di klub, Albi menyewa satu ruangan khusus untuk mereka berlima dan memesan semua alkohol yang kadarnya tinggi. Gimana guys? Gue bawa minuman nih. Bang, mana? Udah, aku makan dulu. Dulu ya. Put your hands up in the air. Guys, kalian mau nyobain barang baru nggak? Barang baru, mau nyobain nggak? Yang lebih enak dari ini pastinya. Tiga. Gimana nih? Isi sendiri. Apa? Isi sendiri. Kenceng banget. Masukin ya. Jangan berantakan dong barang mahal nih. Lagi baru, ladu itu banyak. Ya, udah. Aman ya? Gue ngerasa kotor, Rik. Lo yakin? Kotor, Rik, gak tau. Aduh. Dok. Ya Allah, Candy. Dok, anak saya kenapa, Dok? Anak saya kan anak baik, kenapa bisa seperti ini? Ini akibat penggunaan narkoba dan rokok yang sudah parah, Bu. Efek zat hidrokarbon karsinogenik, zat beracun yang ada di rokok, dapat menyebabkan iritasi dan paru-paru yang rusak. Anak ibu terlalu sering merokok sehingga paru-parunya sudah mulai rusak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Anak ini benar-benar merepotkan orang saja. Udah mah nggak benar. Sekarang malah masuk rumah sakit kayak gini. Dok, jadi kapan anak saya bisa pulang? Anak ibu masih harus kami rawat lagi, Bu, dan kami memerlukan waktu untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kami menemukan adanya rhabdomyolysis, yaitu gangguan jaringan otot yang melepaskan protein, dan ini merusak ke dalam darah. Dan biasanya lagi ini terjadi karena dia memakai narkoba kokain. Benar-benar merepotkan orang saja. Benar nggak tahu saya semua dari mana. Apakah saya bisa? Saya nyesel udah ngelakuin hal yang nggak seharusnya saya lakuin. Saya nyesel ngelakuin itu. Selama beberapa tahun, Kai dan Arika menjalani pemulihan. Mereka mulai memahami bahwa hidup mereka bukan hanya tentang mencari pelampiasan, tetapi tentang menemukan kedamaian dan pengampunan. Mereka harus belajar menerima diri mereka sendiri dan kembali pada ajaran yang benar. 5 tahun
kehidupan aku penuh dengan kegelapan. Aku digaring, aku gak dianggap kerja di sini. Dulu kita ngelakuin hal yang gak sakit-sakit. Tapi di sini kita punya banyak teman. Seneng banget kan? Ayo. Setiap perjalanan hidup memang penuh dengan tantangan. Terkadang kita harus jatuh untuk bisa bangkit kembali. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memilih untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar.